Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswa, baik dari ilmu lingkungan maupun dari teknik sipil, karena kebetulan materinya masih sama ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan secara daring ini. Nah, di sini sebelumnya saya mengucapkan, maaf ke teman-teman karena saya terlambat untuk mengirimkan, recording dari materi di minggu lalu yang terkait dengan kinetika laju reaksi. Nah, jadi, dari kinetika laju reaksi ini, di sini saya sedikit untuk menjelaskan dari contoh yang ada ya, di mana ini merupakan penjabaran dari laju reaksi. Yang saya contohkan di sini adalah dari proses dekomposisi dari NO2, di mana, di atmosfer gitu ya, karena adanya foton atau cahaya matahari, dalam arti di sini banyak reaksi yang dikatalisis karena kan cahaya matahari sebagai katalis ya gitu kan. Salah satunya adalah reaksi dari dekomposisi NO2. Nah, di mana adanya dari cahaya matahari ini menyebabkan NO2 itu memperoleh energi yang cukup yang menyebabkan satu oksigennya terlepas menjadi oksigen bebas yang bersifat radikal. Nah, radikal oksigen yang dihasilkan pada reaksi pertama, yaitu NO2 menjadi NO dan O, ini akan berikatan dengan gas-gas oksigen di sekitarnya. Sehingga O dan O2 ini akan berikatan membentuk ozon atau O3. Reaksi ini berlangsung sangat cepat, sehingga setiap radikal oksigen tersebut yang terbentuk akan dengan cepat dia bergabung dengan O2. Nah, sehingga keseluruhan kecepatan reaksi atau bagaimanakah proses laju reaksi dari NO2 menjadi NO dan O, kemudian juga ketika O berikatan dengan O2 menjadi ozon atau O3 ini, itu tergantung dari reaksi penguraian dari NO2, di mana laju reaksi ini dikendalikan oleh seberapa cepat NO2 itu terurai menjadi radikal O dan NO. Nah, secara umum, reaksi penguraian dari satu molekul itu dinamakan reaksi orde satu, karena dia hanya melibatkan satu molekul melalui mekanisme penguraian atau dekomposisi. Contohnya di situ ketika reaksi orde pertama, yaitu reaktan A menjadi produk. Kemudian reaksi orde kedua, yaitu 2A menjadi produk, atau di situ ada dua molekul, yaitu molekul reaktan A ditambah molekul reaktan B. Nah, untuk reaksi orde ketiga ada 3 molekul, yaitu 2 molekul reaktan A ditambah 1 molekul reaktan B atau 3 molekul reaktan A. Seperti itu. Nah, jadi nampak bahwa orde reaksi itu menyatakan banyaknya molekul reaktan yang terlibat dalam setiap satu reaksi. Jadi, mekanisme ini dinyatakan sebagai banyak molekul yang terlibat dalam tumbukan di molekul-molekul reaktan tadi. Sehingga dia di situ ada pertukaran dari komposisi atom dalam molekul-molekul reaktan untuk menjadi produk. Contohnya itu adalah di situ ada molekul reaktan A ditambah dengan molekul reaktan B. Sehingga di sini akan terjadi pertukaran komposisi atom dalam molekul reaktan A maupun molekul reaktan B untuk menjadi produk. Inilah yang disebut dengan laju reaksi di sini. Sehingga setiap satu molekul A itu akan bertumbukan dengan satu molekul B untuk menghasilkan produk. Jika A dan B itu melakukan tumbukan yang efektif, nah itu untuk menghasilkan produk AB, maka itu disebut dengan laju reaksi.
ketika tumbukan yang terjadi di antara molekul A dan B itu melakukan tumbukan efektif. Maka, laju reaksi bisa dihitung berdasarkan pada berkurangnya konsentrasi A yang sekaligus sama dengan laju berkurangnya konsentrasi A yang sama dengan laju pembentukan dari AB. Sehingga di situ untuk laju reaksi di A atau laju dari berkurangnya A itu menjadi negatif dan juga untuk reaktan B, sedangkan untuk AB itu positif karena di situ ada laju pembentukan atau produk dari AB yang dihasilkan. Nah, sehingga R itu sebagai lambang untuk laju reaksi, di mana negatif mengatakan dia sebagai laju pengurangan komponen, sedangkan positif menyatakan bahwa ada pembentukan komponen, begitu. Nah, proses tumbukan molekul di reaktan dalam reaksi ini itu dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitas dari molekul dan juga dipengaruhi oleh seberapa besar atau seberapa sering terjadi tumbukan atau probabilitas tumbukan. Jadi misalkan dalam satu reaktor, di situ ada penambahan komponen yang akan meningkatkan probabilitas tumbukan. Karena apa? Karena makin kecil jarak antar molekul, dia akan semakin berdesakan. Sehingga akan semakin terjadi tumbukan. Nah, inilah yang disebut dengan laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi, di mana semakin besar atau semakin banyak kuantitasnya dari suatu molekul dan ditambahkan dengan molekul reaktan yang lain, maka dia akan semakin sering terjadi tumbukan. Namun, tidak semua tumbukan ini menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan molekul dalam reaktan yang menghasilkan reaksi itu adalah atau hanyalah yang disebut dengan tumbukan efektif. Sehingga rasio tumbukan efektif itu harus dijaga pada temperatur yang sesuai. Karena peningkatan temperatur itu akan meningkatkan energi kinetik atau gerak dari molekul-molekul reaktan, sehingga pada reaksi endotermis akan meningkatkan jumlah tumbukan efektif dan menghasilkan atau mempercepat reaksinya. Sehingga laju reaksi itu akan sebanding dengan laju tumbukan efektifnya atau disebut dengan K. K itu adalah laju tumbukan efektif dan berbanding lurus dengan total probabilitas tumbukan. Di sini kita nyatakan dengan kuantitasnya atau konsentrasi dari reaktan. Jadi, formula dari laju reaksi itu adalah dipengaruhi sebanding dengan laju tumbukan efektif, karena tadi kan dia dikatakan menghasilkan reaksi apabila mengalami tumbukan efektif ya, begitu kan? Jadi di situ ada nilai K, kemudian dikalikan dengan total probabilitas tumbukan, atau kita nyatakan dengan kuantitas atau konsentrasi dari molekul A dan juga dari molekul reaktan B, begitu. Nah, perubahan kimia secara sederhana itu ditulis dalam persamaan reaksi dengan koefisien yang seimbang, seperti yang teman-teman kerjakan pada latihan sebelumnya ketika kita akan menyetarakan reaksi. Di mana di situ kan kita menggunakan persamaan koefisien sebagai persamaan mol ya, kemudian juga kita, menggunakan mol dalam koefisien di persamaan reaksi itu sama dengan jumlah berat molekul yang ada di tabel periodik kan, begitu. Nah, namun dalam menyetarakan persamaan reaksi itu, kita tidak dapat menjawab 3 isu penting. Apa itu? Apa aja ya? Yang pertama misalkan di situ ada seberapa cepatkah reaksi itu berlangsung, kemudian juga bagaimanakah konsentrasi reaktan dan produk saat reaksi selesai. Yang ketiga adalah apakah reaksi berjalan dengan sendirinya dan melepaskan energi, ataukah reaksi memerlukan energi untuk bereaksi. Maka di sini kita belajar yang namanya laju reaksi. Begitu. Nanti juga akan saya lanjutkan, kita belajar di sini ada energi ya, jadi ada yang namanya dengan energi, eee, efektif nanti.
Nah, kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu, di mana reaksi itu dapat berlangsung dengan laju yang bervariasi laju reaksinya. Ada yang serta-merta, kemudian memerlukan waktu yang cukup lama, begitu. Seperti misalkan pada pembentukan batu bara atau reaksi pada peluruan radioaktif. Jadi, setiap reaksi itu dia akan mengalami perubahan ya, atau misalkan dari reaktan menjadi produk itu dengan kecepatan yang berbeda-beda, begitu maksudnya. Contohnya di sini, misalkan pada waktu ke nol ada 1 mol reaktan A dan 0 mol reaktan B. Setelah 20 detik, kemudian terjadi perubahan, di mana 1 mol reaktan A ini dia akan berubah gitu ya, menjadi 0,4 mol A, sisanya menjadi reaktan B atau 0,46. Nah, setelah 40 detik, dia akan berubah lagi, di mana mol A ini akan berkurang menjadi 0,3 mol A, dan mol B ini akan bertambah menjadi 0,7 mol B. Jadi di sini ada pengurangan di molekul reaktan dan juga ada penambahan di molekul produk, begitu ya. Nah, laju reaksi itu dapat ditentukan dengan pengamatan yaitu perubahan konsentrasi gitu ya, baik itu dari sisi kuantitas reaktan maupun produk sebagai fungsi dari waktu. Jadi, laju reaksi itu dapat dikatakan sebagai perubahan konsentrasi akhir dikurangi dengan konsentrasi awal dibagi dengan waktu akhir atau waktu awal atau delta T. Begitu, ini adalah pemahaman yang pertama ya, sebagai dasar. Kemudian, sehingga di situ satuan laju itu adalah satuan konsentrasi dibagi dengan satuan waktu atau mol per meter kubik dalam satuan volume ya, dibagi dengan per detiknya. Begitu. Jadi, untuk mempelajari laju reaksi itu silahkan dilihat identifikasi dari reaktan atau produknya. Kemudian bagaimanakah perumusan reaksi yang terjadi, dan mengukur konsentrasi dari salah satu reaktan atau reaktan pada setiap selang waktu tertentu. Di situ ada delta T ya, begitu. Kan laju itu adalah kecepatan ya. Berarti kalau kecepatan di situ kita eh, ada hubungannya dengan waktu ya. Nah, contohnya adalah reaksi dekomposisi dari N2O5 menjadi 2NO2 O4 ditambah O2 yang sudah setimbang. Nah, reaksi ini dilakukan pada kondisi pelarut seperti CCl4. Saat N2O5 ini terdekomposisi, maka N2O4 itu akan masuk ya ke dalam pelarutnya, dan di situ akan dihasilkan O2, gas O2 yang akan terlepas dan dia akan terukur. Nah, jadi di situ misalkan ada, tabung ya, apa namanya, reaksi yang kita masukkan ada N2O5 ke dalam pelarut inet, kemudian di situ nanti, NO24 N2O4 itu akan masuk ke dalam pelarut ya, kemudian dia nantinya akan dihasilkan atau akan dilepaskan gas O2, begitu. Nah, pengukuran O2 yang dihasilkan dapat dilakukan dengan mudah dengan menjaga temperatur yang konstan, begitu. Ataupun dengan pengadukan larutan untuk mencegah adanya kejenuhan larutan atau adanya pengendapan, begitu. Nah, ini adalah contohnya di mana O2 yang dihasilkan tadi pada dekomposisi N2O5 itu awalnya pada menit ke 300, maaf, pada detik ke 300, itu volume O2-nya adalah 1,15, kemudian dia akan meningkat meningkat setiap waktunya sampai dengan 10,53 O2, begitu ya. Nah, jadi ada pertambahan waktu yang sebanding dengan pertambahan jumlah dari volume gas O2 yang dihasilkan.
Sehingga laju reaksi rata-ratanya itu adalah berdasarkan laju pembentukan O2 setiap selang waktu tertentu. Jadi, sama ya konsentrasi awal akhir dikurangi dengan konsentrasi awal, dikurangi dengan delta T-nya atau selisih waktunya. Itu disebut dengan laju pembentukan O2. Jadi, nanti kita bisa melihat, misalkan kita ingin mengurangkan volume pada menit ke-600 dikurangi 300. Kemudian kita bandingkan dengan laju reaksi yang dihasilkan pada selang waktu 1.200 dan 900. Nanti akan dilihat laju, reaksinya atau laju pembentukan O2 itu semakin lama dia semakin cepat atau dia akan semakin menurun. Karena kan kita harus melihat dulu laju pembentukannya tadi kan, kita coba hitung pengurangannya, akhir dikurangi awal, dibagi dengan delta T-nya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, contoh yang lain di mana misalkan ada dekomposisi atau penguraian H2O2 menjadi H2O dan O2, di mana di situ dari H2O2 ya kan, dia kemudian, akan terlepas gitu ya, dan akan menghasilkan gas O2, begitu. Nah, awalnya O2-nya yang berwarna hijau ini sedikit ya, gitu. Kemudian bisa kita bandingkan setelah beberapa selang waktu waktu tertentu, gitu, O2 yang dihasilkan itu akan semakin banyak di sini, begitu. O2 yang dihasilkan akan semakin banyak, H2O-nya itu akan H2O2-nya itu akan berkurang, terus kemudian akan meningkatkan H2O. Nah, lama-kelamaan gitu ya, H2O-nya ini akan berkurang karena di situ ada peningkatan gas O2. Jadi, H2O2-nya sebagai reaktan akan berkurang ya menjadi H2O dan O2, namun H2O-nya itu lama-lama berkurang gitu ya, karena yang semakin bertambah adalah gas O2-nya atau O2 gas bubble-nya, begitu. Nah, bisa kita lihat di reaksi yang ketiga, maka gas O2 yang dihasilkan akan semakin banyak ya, begitu. Terus kemudian, eee, karena H2O2-nya itu semakin terus berkurang gitu ya, kemudian terjadi penambahan H2O juga gitu, yang meskipun dia berkurang juga karena adanya O2 yang bertambah, tapi kan dari H2O2 ini menghasilkan H2O yang terus bertambah ya, sehingga H2O-nya lama-kelamaan juga akan bertambah di sini teman-teman. Jadi H2O bertambah, O2 juga bertambah. H2O maksudnya tadi berkurang itu karena O2-nya makin bertambah kan, tapi sebenarnya pada prinsipnya si H2O ini ikutan bertambah juga, begitu. Maaf tadi maksudnya di penjelasan sebelumnya seperti itu ya. Jadi H2O-nya makin bertambah, coba lihat ya di reaksi ketiga begitu. Sampai pada akhirnya habis ya menjadi H2O dan O2, begitu maksudnya. Nah, kemudian bisa kita gambarkan volume O2 yang dihasilkan dalam satuan mili itu bertambah setiap waktunya, begitu. Nah, sedangkan untuk H2O2-nya ketika dia gambarkan, misalkan di situ ada masanya 13,35, dia akan mengalami penurunan ya, tadi kan seiring dengan bertambahnya waktu, si massa dari H2O2 ini akan mengalami penurunan. Contoh yang kedua adalah di situ ada C4 C4H9Cl ditambahkan dengan H2O menjadi C4H9OH ditambah HCl. Nah, pada reaksi tersebut konsentrasi reaktan gitu ya C4H9Cl diukur pada variasi tertentu.
Nah, dapat dilihat di situ ya bahwa di situ terjadi pengurangan ya teman-teman, pengurangan dari konsentrasi C4H9Cl dari waktu ke 0 second sampai dengan 800 detik. Jadi, dari 0,1 turun menjadi 0,09, 0,08, sampai dengan 0,02. Begitu kan? Jadi ada penurunan molekul di reaktan C4H9Cl. Nah, sehingga laju reaksi rata untuk setiap interval atau delta T dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi dibagi dengan perubahan waktunya. Jadi di situ ada delta atau selisih dari konsentrasinya dibagi dengan delta T. Misalkan di situ teman-teman ya, ada laju reaksinya 1,9 kali 10 pangkat min 4 satuan dari konsentrasi dibagi dengan waktu ya. Nah, 1,9 itu didapatkan dari 0,1 dikurangi 0,0905 dibagi dengan 50 second. Nah, untuk 1,7 berarti itu adalah pengurangan dari 0,09 dikurangi dengan 0,08 dibagi dengan waktunya di situ. Silahkan teman-teman cek ya bahwa 1,9, 1,7, 1,6 kali 10 pangkat min 4, 1,4 itu adalah pengurangan dari konsentrasi di perubahan di C4H9Cl dibagi dengan delta T-nya. Silahkan dicoba gitu. Jadi laju reaksi akan berkurang selama proses berlangsung. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari itu, pengurangan dari 1,9 menjadi 1,7 sampai dengan 0,56, di situ ada pengurangan. Hal ini karena setelah proses berlangsung, maka jumlah tumbukan dari molekul-molekul reaktan itu akan semakin berkurang. Yang tadinya besar, dia akan semakin kecil. Terjadi proses jumlah tumbukannya itu. Begitu ya teman-teman. Karena konsentrasi juga berkurang kan dari perubahan waktunya, sehingga tadi kan dipengaruhi juga dari konsentrasi, sehingga laju reaksi pun dia juga berkurang begitu. Karena jumlah tumbukannya atau jumlah konsentrasinya kan semakin berkurang ya, sehingga tumbukan dari masing-masing molekul reaktan juga akan semakin berkurang yang mempengaruhi dari average rate-nya atau laju rata-ratanya. Nah, kalau ini dilihat dari grafik ya, begitu. Di mana plot dari konsentrasi terhadap waktu itu bisa digambarkan pada grafik berikut, di mana slope atau tangan kemiringan garis di situ menunjukkan adanya perubahan laju terhadap waktu. Nanti teman-teman bisa dapatkan slope-nya. Jadi perubahan konsentrasi pada sumbu X, mohon maaf pada sumbu Y, dibagi dengan delta T pada sumbu X. Nanti akan didapatkan slope-nya. Yang miring ini ya teman-teman, slope-nya di sini. Nah, sehingga semua reaksi itu akan selalu melambat selama proses berlangsung. Konsekuensinya, indikator terbaik untuk laju reaksi itu ditentukan pada laju di awal reaksi ya, yang masih terjadi di awal. Begitu, karena dia semakin lama dia akan semakin berkurang ya. Dilihat dari perubahan konsentrasi di sumbu Y terhadap waktu delta T di sumbu X. Disebut dengan slope garisnya, begitu. Jadi terlihat ya pada saat T-nya 0 sama dengan T 600 itu beda ya untuk laju reaksinya. Nah, ini contoh yang tadi itu adalah reaksi pada rasio dari C4H9Cl terhadap C4H9OH itu adalah 1:1 ya teman-teman gitu. Nah, karena perbandingan koefisiennya itu adalah 1:1, maka laju pengurangan C4H9Cl itu adalah sama dengan laju pertumbuhan dari C4H9OH karena dia sebagai produknya. Gitu. Jadi, laju reaksi itu adalah pengurangan dari konsentrasi C4H9Cl pada waktu tertentu delta T sama dengan penambahan atau laju pertumbuhan dari C4H9OH pada waktu tertentu.
Nah, ini adalah contoh dari laju pembentukan NO pada reaksi NOBr menjadi 2NO dan Br2. Laju pembentukan NO-nya itu adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 4 molaritas per detik. Berapakah laju konsumsi dari reaktan NOBr? Nah, sehingga di situ ada menggunakan, koefisien ya di situ. Sehingga laju reaksinya itu adalah berapa? Setengahnya ya dari 1,6. Terus kemudian dia dikalikan lagi. Jadi sebenarnya sama aja ya, karena kan dia memiliki perbandingan koefisien yang sama, sehingga laju konsumsi atau laju dari penguraian, laju reaksi dari penguraian NOBr-nya itu sama, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini merupakan contoh dari, reaksi NH4+ ditambahkan dengan NO2- dia menjadi N2 dan 2H2O. Nah, di sini yaitu, kita membandingkan eksperimen 1 dan eksperimen 2 ya teman-teman. Jadi, tampak jika NH4+ itu berlipat 2 gitu ya, dia akan naik 2 kali ya, dari reaksi eksperimen 1 dan eksperimen 2. Maka laju awal reaksi itu juga berlipat 2 teman-teman. Nah, namun pada eksperimen kelima dan keenam tampak jika NO2- itu berlipat 2 juga, maka laju reaksi juga berlipat 2. Jadi laju reaksi itu mengikuti dari perubahannya ya, misalkan ketika dia berlipat 2, dia mengikuti dari perubahan di, konsentrasi di reaktannya. Di sini contohnya adalah untuk NH4+ dan NO2-. Nah, hal ini berarti laju dari, NH4 ya, itu sama dengan lajunya dari laju reaksi pengurangan di NH4 ataupun NO2 gitu ya, dan sama juga dengan, laju pembentukan atau pengurangan dari NH+ dan NO2- itu dikalikan dengan konsentrasinya. Ya karena kan tadi, di situ koefisiennya sama juga ya, sehingga, K-nya sama dengan, dikalikan dari konsentrasi di NH4+ maupun NO2-. Sebagai persamaan laju reaksi dan K adalah konstanta laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi itu menyatakan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi dari reaktan ya teman-teman, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi, pangkat dari konsentrasi itu menunjukkan order reaksi terhadap masing-masing reaktan. Nah, sehingga order reaksi secara keseluruhan itu adalah jumlah dari masing-masing order untuk setiap reaktan. Misalkan di situ laju reaksi dari reaksi NH4+ dan NO2- dikalikan dengan konstanta laju reaksinya. Sehingga order 1 itu terhadap NH4+ dan juga order 1 terhadap NO2-. Sehingga dia memiliki order total adalah 2. Jadi jumlah dari masing-masing order untuk setiap reaktan. Itu adalah order reaksinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi laju reaksi itu adalah A dipangkatkan dengan alfa, B dipangkatkan dengan beta, di mana A, B, alfa atau beta itu adalah order reaksi dari masing-masing reaktan, sedangkan A plus B dan sebagainya sampai N itu adalah order keseluruhan. K-nya itu adalah konstanta laju reaksi pada suhu dan tekanan tertentu. Tadi yang saya jelaskan di awal ya, berpengaruh pada temperatur dan tekanan tertentu yang sesuai, begitu.
Nah, contohnya ini adalah orde reaksi orde ke-0, kemudian orde 1, orde 2, orde 3, orde -1, karena kan di situ ada orde 1 dengan orde-2 kan, sehingga menjadi orde-1, kemudian juga orde 1,5, karena orde 1 ditambahkan dengan orde 1,5, begitu. Nah, ini merupakan konsep kinetika atau laju reaksi, di mana laju reaksi itu adalah tadi ya, laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi terhadap satuan waktu, delta M terhadap delta T. Jadi laju pengurangan konsentrasi per reaksi per satuan waktu, dan laju penambahan konsentrasi hasil reaksi per satuan waktu, laju pengurangan per reaksi, dan laju penambahan hasil reaksi. Nah, perbandingan laju perubahan masing-masing komponen itu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Contohnya di situ adalah pada reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Sehingga laju penambahan konsentrasi NH3 dan laju reaksi sebelahnya adalah laju pengurangan konsentrasi N2 dan H2. Gitu. Jadi contohnya di situ adalah misalkan molekul A gitu ya, di situ ada pengurangan sebagai reaktan menjadi molekul B yang terdapat pada grafik sebagai penambahan. Jadi laju reaksi dari reaktan A menjadi produk B itu adalah ketika pengurangan A sama dengan pengurangan B. Di situ dia mengalami perpotongan kan antara jumlah molekul terhadap waktunya. Begitu teman-teman. Nah, laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau produk dalam satuan waktu tadi ya. Ini contohnya, A menjadi B, jadi ada perubahan konsentrasi atau laju reaksi di A per satuan waktu, itu sama dengan penambahan atau laju reaksi pada molekul B per satuan waktu. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada suhu, konsentrasi, luas permukaan sentuhan atau ukuran partikel, dan juga adanya katalis. Di mana kenaikan suhu itu dapat mempercepat laju reaksi, teman-teman, karena dengan naiknya suhu, maka energi kinetik atau energi gerak dari partikel zat-zat di reaktan itu akan semakin meningkat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, adanya faktor temperatur ya atau suhu, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, jadi misalkan di situ ada contoh suhu 10 sampai dengan suhu ke-40 derajat Celcius, maka laju reaksinya itu akan semakin bertambah di situ. Dia akan mengikuti kelipatannya juga ya di situ. Jadi setiap 10 derajat Celcius itu akan terjadi peningkatan laju reaksi 2 kalinya. Jadi 0,3 menjadi 0,6, kemudian 0,6 menjadi 1,2 laju reaksinya M per detiknya dari peningkatan suhu setiap 10 derajat Celcius. Nah, jadi tadi ya setiap kenaikan 10 derajat Celcius maka laju mengalami kenaikan 2 kali semula. Maka secara matematis dapat dirumuskan Vt atau V pada saat T tertentu itu sama dengan V0 gitu kan, dikalikan dengan 2 gitu. Jadi V pada saat laju reaksi sebelumnya, V itu adalah laju reaksi ya, pada awal V0 gitu kan, dikalikan dengan 2 kemudian, itu pangkatnya itu apa, adalah T-nya ya, T pada waktu akhir dikurangi dengan T awal dibagi dengan 10. Karena kan di situ ada kenaikan suhu sebanyak 10 derajat Celcius. Nah, faktor yang kedua adalah konsentrasi, di mana konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel itu memungkinkan lebih banyak tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan tadi. Contohnya adalah mana yang lebih mungkin terjadi tabrakan di jalan lenggang ataupun jalan padat. Jelas ya, pada yang konsentrasinya padat. Karena semakin probabilitasnya untuk terjadi tumbukan itu semakin sering.
begitu. Konsentrasi di sini ya diibaratkan sebagai konsentrasi molekul reaktan ya. Nah, dalam penetapan laju reaksi ditetapkan menjadi patokan adalah laju perubahan konsentrasi reaktan. Jadi, ada reaktan yang perubahan konsentrasinya tidak mempengaruhi laju reaksi juga. Karena apa? Karena yang mempengaruhi laju reaksi itu kan yang bukan efektif saja kan, begitu. Nah, pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju disebut dengan order reaksi. Ada reaksi berorder 0 di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasinya. Tapi untuk reaksi order 2 itu ada perubahan konsentrasi order 1 maksudnya ya, perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali yang menyebabkan laju reaksi juga lebih cepat 2 kali. Nah, kalau berorder 2 berarti laju perubahan konsentrasi itu per reaksi itu 2 kali menyebabkan laju reaksi lebih cepat 4 kali. Ini adalah hubungan antara apa tadi? K terhadap konsentrasinya ya, yang di rumus R tadi. Kita lihat contohnya biar mudah. Nah, contohnya adalah ketika A plus B menjadi C, di mana M adalah order reaksi dari A, N adalah order reaksi dari B, di mana order total adalah M plus N. Dan K adalah tetapan laju reaksi, begitu. Nah, rumusan laju reaksi tersebut diperoleh dari percobaan, di mana di situ ada reaksi NO tambah Cl2 menjadi NOCl. Nah, jadi NO misalkan di situ konsentrasinya pada percobaan pertama ada 0,1, percobaan kedua adalah 0,1, 0,2, 0,3. Ditanyakan laju reaksi V pada saat percobaan keempat. Nah, caranya di sini adalah teman-teman lihat ya, tadi rumus V adalah K dikalikan dengan konsentrasi ya, dipangkatkan dengan order reaksinya. Percobaan 1 dan 3 di sini akan kita bandingkan, di mana konsentrasi dari NO3 dibanding dengan NO1, NO yang percobaan ketiga dibanding dengan percobaan pertama itu dibandingkan dengan laju reaksinya yaitu 0,2 per 0,1 sama dengan 8 dibanding 4. Tadi kan kita sepakat ya bahwa ini ya rumusnya tadi, perubahan dari reaktan konsentrasi itu sama dengan delta V-nya kan, sama dengan perubahan dari laju reaksinya tadi kan sama ya, begitu. Nah, sehingga di situ order dari NO ketemu adalah 1 gitu ya, sedangkan order dari Cl2 itu kita dapatkan dengan membandingkan percobaan kedua dan percobaan pertama. Ketemulah di situ N-nya sama dengan 2, order untuk Cl2 ya. Maka rumusan order reaksinya di situ untuk order reaksi dari NO adalah 1, dikalikan dengan order reaksi dari Cl2 adalah 2. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai K? Ya kita masukkan ke salah satu percobaan aja. Di situ yang diambil adalah percobaan pertama, gitu ya. Di mana karena order reaksi dari Cl2 itu 2, sehingga dia dipangkatkan 2 di situ. Sehingga ketemulah K adalah 4 kali 10 pangkat 3. Maka laju reaksi di percobaan keempat, ya kita menggunakan K dari percobaan sebelumnya kan, di percobaan pertama, dikalikan dengan konsentrasi NO dan Cl2-nya dipangkatkan dengan order reaksinya. Ketemu order reaksinya adalah 108. Coba dicek lagi ya jawabannya. Nah, yang kedua, yang faktor yang mempengaruhi itu adalah laju reaksi.
di mana luas permukaan ya, itu berpengaruh di situ. Jadi luas permukaan itu mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, maka semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif, gitu. Jadi semakin luas permukaan zat, maka semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun juga akan semakin cepat di situ karena adanya potensi tumbukan yang lebih besar yang menghasilkan adanya tumbukan efektif, begitu. Jadi mana yang lebih luas permukaannya, gula butir berukuran butir kasar atau berukuran butir halus gitu. Terus yang berbutir halus ya gitu kan, karena semakin kecil ukuran partikel zat ya, maka semakin reaksinya pun akan semakin cepat, tumbukannya akan semakin sering terjadi. Selanjutnya ada faktor katalis, yaitu yang mempercepat laju reaksi. Jadi ada katalis aktif dan katalis pasif. Katalis aktif dia akan terlibat dalam reaksi dan katalis yang pasif dia tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Nah, ini merupakan teori kecepatan reaksi atau teori tumbukan dan teori aktivasi ya, di mana teori tumbukan itu adanya tumbukan antar molekul yang mempunyai tingkat energi yang tinggi yang menyebabkan terganggunya gaya tarik-menarik alami antara molekul-molekul tersebut. Sedangkan teori aktivasi itu, jadi molekul itu merupakan suatu bagian yang labil ya gitu ya. Jadi jika tingkat energi pada gugus yang labil tersebut ditingkatkan dengan cara meningkatkan suhu, maka akan terjadi reaksi dengan melepas kelebihan energi sehingga bisa diperoleh tingkat energi baru yang lebih rendah dan stabil. Nah, ini merupakan tadi pembahasan dari tumbukan efektif tadi. Itu dipengaruhi oleh activation teori ini gitu. Jadi suatu molekul yang labil tadi jika ditingkatkan, pada suhu tertentu, maka akan terjadi reaksi yang melepaskan kelebihan energi, sehingga bisa diperoleh tingkat energi baru yang lebih rendah dan stabil. Nah, ini contohnya sama dengan sebelumnya juga ya. Jadi ada laju reaksi di reaktan A dan B menjadi produk. Nah, ini adalah cara penentuan bersama laju reaksi laju awal ya. Misalkan di sini menggunakan logaritma, jadi log dari V0 atau laju reaksi itu sama dengan log K ditambahkan dengan A log B, A log A gitu ya. Kan itu kan kalau log kan dia turun ya, ditambahkan dengan B kali log B pada saat ke 0. Laju reaksi pada T ke 0. Jadi logaritma dari laju reaksi yang ke 0 itu dia akan sebanding ya, gitu kan, dengan logaritma dari konsentrasi A dan konsentrasi B. Sehingga grafiknya di situ adalah log dari V0 itu dia akan, positif ya korelasinya ya dengan pertambahan dari konsentrasi dari A. Sehingga slope-nya itu adalah log dari K-nya. Slope ya, K di situ adalah slope-nya. Gradiennya kan berarti. Seperti yang di contoh awal tadi ya teman-teman. Nah, jadi order reaksi adalah jumlah pangkat konsentrasi-konsentrasi yang menghasilkan satu garis lurus. Jadi persamaan umumnya di situ bahwa
Laju reaksi A itu sama dengan konsentrasi A dikalikan dengan order reaksinya kan, begitu. Jadi di situ negatif karena kan memang ada penurunan ya dari A, begitu kan. Sehingga laju reaksinya dA, delta A gitu ya, konstanta laju reaksi per dt-nya itu sama dengan K dikalikan dengan konsentrasi A pangkat ke 0, karena dia merupakan reaksi dari order ke 0 gitu. A dipangkatkan dengan 0 itu kan sama dengan 1 ya, gitu. Terus kemudian cara menghilangkan dari turunan dA per dt itu ya, itu kan kita integralkan, ya kan? Jadi integral dari dA per dt sama dengan integral dari K. Sehingga di situ integral dari K adalah KT ya, ketika teman-teman ingat di kalkulus. Kemudian turunannya itu bisa keluar ketika kita integralkan menjadi AT min A0, karena kan, integral itu kan sama dengan ininya ya, sama dengan, eee, pendekatan ya, limit ya, T sampai dengan 0 kan. Jadi ketika teman-teman ingat di kalkulus, ketika kita hilangkan turunannya, kita integralkan, dia akan keluar kan menjadi AT min A0 sama dengan min KT. Sehingga konsentrasi di T gitu ya, pada saat waktu tertentu itu sama dengan A0 min KT. Jadi A0 itu adalah konsentrasi A pada waktu ke 0, AT adalah konsentrasi A pada waktu ke T. K adalah konstanta laju reaksinya. Sehingga ketika digambarkan ya, seperti yang slope yang min K ya, kan dia kan berkurang gitu ya, konsentrasi A terhadap waktu sebagai reaktan. Slope-nya yang, miring intercept-nya, sedangkan ketika dia positif, dia kebalikan ya, gitu. Hubungan linear antara reaktan atau produk dengan waktu. Jadi ketika di produknya, dia slope-nya menjadi positif kan, karena kan ada penambahan di situ. Sedangkan pada saat di reaktan dia negatif, karena ada pengurangan. Nah ini contohnya ya, jadi reaksi order ke 0 itu laju reaksinya itu tetap tidak bergantung terhadap konsentrasi dari reaksi di situ. Kalau ini kan konsentrasi terhadap waktu ya tadi, kalau ini laju reaksi terhadap konsentrasinya, di mana karena order ke 0 kan dia bernilai 1 ya, sehingga laju reaksi itu akan tetap tidak bergantung terhadap konsentrasi reaksinya. Ini caranya sama kayak tadi ya, di mana hasil integrasinya itu dari turunan tadi ya, dari perubahan tadi, delta A per delta T itu bisa keluar AT min A0, gitu. Terus kemudian untuk orde 1 itu berbeda ya dengan orde ke 0 tadi, di mana untuk orde 1 itu dengan rumus yang sama ya, jadi perubahan dari konsentrasi di A dibagi dengan perubahan dari waktu sama dengan konstanta dikalikan dengan, konsentrasi dari reaktannya, gitu. Nah, pada saat ode 1 otomatis kan dia berarti tidak pangkat 0 lagi ya, sehingga di situ ketika kita integralkan ya, keluar KT gitu kan.
Nah, jadi, eee, kemudian di situ integralnya ya kan dari turunan itu kemudian keluar ya, dia menjadi ln gitu kan. Ln A dibanding dengan ln AT dibanding dengan ln A0 sama dengan KT, gitu. Nah, sehingga di situ ln A itu sama dengan tinggal dikalikan ya. Sehingga untuk kode satu itu grafiknya itu plot dari ln A terhadap dengan T membentuk garis lurus ya di sini. Nah, di sini ada perbedaannya teman-teman tadi, di orde ke-0 sama dengan sama orde 1 mohon maaf ya, saya ada sedikit, apa, jeda ya. Saya sedikit memahami lagi gitu, takut ada yang salah. Jadi, kalau ini kan dA per dt sama dengan min K dikalikan dengan konsentrasi A dengan orde 1 ya. Nah, beda dengan yang di sebelumnya, di mana sebelumnya itu A-nya pangkat 0 gitu. Jadi ketika diintegralkan dia bisa keluar kan langsung AT min A0. Tapi kalau di sini gitu ya, di situ A-nya pangkat 1. Jadi dA per dt sama dengan min K dikalikan dengan A kan. Sehingga ketika diintegralkan di sini adalah integralnya dA per dt sama dengan integral K dikalikan dengan konsentrasi A. Nah, kemudian dipindahkan ya ruasnya kan, dA sama dengan dt dikalikan min K, kemudian dA dibagi A integral dari masing-masing, di situ kan, sama dengan di sini bisa keluar min KT, karena kan integral dari K adalah KT ya, sama dengan integral dari misalkan 5 kan berarti kan 5 apa namanya, 5X begitu kan, 5T begitu. Terus kemudian di sini biar bisa keluar ya, ini dA per A di sini kita integralkan ya, kemudian dia menjadi ln kan. Biar bisa keluar dia menjadi ln sehingga menjadi ln AT per A0 di situ.
Begitu ya teman-teman, silahkan dipahami lagi. Jadi sama dengan integral 1/X itu kan sama dengan integral 1/X dx di kalkulus itu kan sama dengan ln X ya, ln X plus C gitu kan. Sehingga di sini yang keluar adalah ln-nya, begitu. Karena tadi kan bawahnya ini ada dt kan, bawahnya. Kalau ini kan bawahnya masih konsentrasi kan karena A pangkat 1. Nah, untuk yang orde kedua gitu ya, jadi di sini reaksi orde 1 itu laju reaksi itu berbanding lurus terhadap konsentrasi dari reaksinya, begitu. Nah, itu untuk waktu paruh ya, setengah gitu ya. Jadi sama kan dia, jadi, di situ ada ln A0/A ya, langsung kita masukkan ke ln aja ya di sini kan, ln 0 dari AT/A0 gitu kan. Nah, K kali T setengah gitu. Sehingga ln 2 sama dengan K dikalikan dengan T paruh. Nah, T paruh itu adalah ln 2 dibagi dengan K. Gitu. Jadi pada saat T paruh itu, A itu adalah setengah dari A0 kan. Makanya di sini dimasukkan di sini. Begitu ya teman-teman. Jadi waktu paruh itu adalah 0,693 per K. Ini caranya sama dengan sebelumnya kan, dia sama-sama menjadi ln ya. Itu cuman ln-nya ini diganti, di mana A itu sama dengan setengah dari A0. Ini contohnya dari reaksi orde 1 ya, misalkan di sini ada reaksinya N2O5 menjadi 2NO2 dan setengah O2 gitu kan. Nah, kemudian itu kan tadi kan pengurangannya ya dari laju reaksinya itu adalah K dikalikan dengan N2O5 gitu. Sehingga, di situ karena di min K dikalikan dengan dt kan. Untuk yang orde 1 sehingga tadi sama-sama diintegrasikan. Ketika diintegralkan dia akan keluar menjadi ln kan di situ sehingga ln dari N2O5 pada T pada saat T dikurangi pada saat ke 0 sama dengan yang rumus ini tadi kan teman-teman ya. Nah, sama dengan rumus yang ini tadi. Ini kan sama dengan rumus ini. Silahkan dipahami lagi ya. Untuk yang waktu paruh juga begitu. Contohnya ini. Jadi N2O5 gitu ya dikalikan dengan setengahnya kan di situ N2O5 T itu menjadi setengahnya dari konsentrasi di awal kan. Jadi sama jawabannya 0,6931 dibagi dengan K untuk waktu paruhnya.
Nah, ini untuk reaksi yang orde 2, yaitu sama ya, nah kan dia pangkatnya itu di sini ada 2 ya pangkatnya, dan ini adalah waktu paruh pada reaksi orde 2. Ini waktu paruh tadi di reaksi orde pertama ya, ini waktu paruh di reaksi orde kedua. Nah, di sini yang dibandingkan, yang digrafikkan itu adalah satu per konsentrasi A ya terhadap T. Nah, tadi gambarnya sama ya, tapi ini adalah laju reaksi berubah secara kuadrat terhadap konsentrasi per reaksi kalau ada 2. Kalau yang ada satu tadi kan laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi per reaksi ya. Kalau ini kuadrat, jadi dia bentuknya seperti parabola ketika digambarkan. Nah, di sini bedanya apa? Di sini kan tadi order reaksinya kan dia kuadrat ya. Jadi, bawahnya konsentrasinya itu juga masih dalam bentuk kuadrat kan di sini, begitu. Kalau ini kan tadi delta A gitu kan, per A kan sama dengan K kali delta T. Kalau yang order 2 itu tadi adalah berapa? Delta A per A kuadrat kan di sini. Jadi di sini bukan dia sebagai ln, tapi sebagai 1/A di sini, untuk yang order 2. Nah, jadi menentukan order reaksi itu ada 3 cara, dengan metode substitusi, grafik, atau waktu paruh ya di sini. Di mana kalau order ke-0 tadi konsentrasi diplot terhadap waktu, sedangkan untuk order pertama log-nya konsentrasi ya, atau ln-nya, kemudian untuk yang order kedua itu 1 per konsentrasi terhadap waktu. Nah, silahkan teman-teman baca ya untuk contohnya, gitu, kemudian, dikerjakan pada latihannya. Gitu ya teman-teman, semoga mudah dipahamin. Apabila ada yang kurang, silahkan ditanyakan, khususnya terhadap penurunan rumus yang tadi ya teman-teman, gitu ya. Untuk penurunan rumus ini dipahami lagi bedanya, yaitu pada, ordenya, orde ke-0, orde ke-1, sama orde kedua. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.